Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 21. Tema: balasan terhadap orang yang membunuh nabi-nabi. Subtema: kesalahan-kesalahan mereka pendeta-pendeta Yahudi di bidang kejahatan, yakni mereka telah melakukan pembunuhan terhadap para nabi serta orang yang menegakkan keadilan tanpa alasan yang benar. Contoh seperti pembunuhan atas diri Nabi Zakaria alaihissalam dan putranya Nabi Yahya alaihissalam. Membunuh para nabi rupanya sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, sebagaimana telah diceritakan dalam kitab suci mereka sendiri, kitab Taurat, sebelum Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabasyirhum bi'adzabin alim. Innalladzina satune wong-wong akeh yakfuruna kang ngupuri sapa alladzina bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Allah taala, wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina di sini mereka para pendeta Yahudi yang ingkar mateni annabiyina ing pira-pira nabi nggone mati bi gori hakin kelawan tanpa alasan kang hak kang bener. Wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina mateni alladzina wa akeh ya'muruna kang perintah sapa alladzina wakeh. Nah, bila kesti kelawan adil, di sini alladzina orang-orang yang beradil seperti contoh hakim. Minan nasi sangking menungso fabasyir mongko bebungah sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ing alladzina kafaru yang ingkar Yahudi, di situ pendeta itu yang ingkar bi'adzabin kawan siksa alimin kang ngelaraake. Ayat 21. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela sikap orang Yahudi di zaman para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sikap-sikapnya. Mereka orang Yahudi itu dengan taklid buta mengikuti perbuatan nenek moyang mereka. Padahal sesungguhnya mereka orang Yahudi, pendeta Yahudi itu pada nenek moyangnya itu sudah mengetahui kesalahan dan kejahatan nenek moyangnya mereka itu sudah tahu. Oh, nenek itu gak bener ini. Sudah tahu loh itu sungguhnya. Tetap tidak percaya pada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini.
Jadi dengan keterangan ayat 21 ini bertambah jelaslah keburukan orang Yahudi, tambah jelas. Karena sudah jelas keburukan orang Yahudi seperti itu, kan sulit bagi mereka, bagi orang Yahudi mencari alasan untuk membersihkan diri dengan menyatakan beriman. Nggak bisa. Sebab apa? Kejahatan mereka yang terbukti dalam sejarah sudah dijelaskan, menyebabkan mereka mendapat celaan dan kutukan. Pembunuhan contohnya kejam. Orang Yahudi di zaman baginda Rasulullah SAW dianggap ikut bersalah. Mengapa orang Yahudi zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW dianggap ikut bersalah? Karena mereka orang Yahudi zaman Rasulullah SAW itu tidak menunjukkan sikap tidak setuju terhadap kejahatan nenek moyangnya. Itu tidak ada, tidak bisa menunjukkan tidak setuju, tidak ada sikapnya. Seharusnya kan tidak setuju, tapi dia setuju sikap nenek moyang yang salah itu. Bersalah berarti. Di samping membunuh para nabi, orang Yahudi zaman dahulu juga telah membunuh para hukama, orang-orang bijaksana, sekarang hakim. Yaitu yang disebut dalam ayat ini sebagai orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Memang dulu hakim itu kalau adil nyawa ya taruhannya. Contoh seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu. Mereka terdiri dari cerdik pandai, para hakim-hakim itu. Yang menjadikan keadilan itu sebagai tiang keutamaan. Martabat para hukama di dalam memberikan petunjuk itu di bawah martabat para nabi, para rasul. Dan demikian pula pengaruhnya. Jadi pengaruhnya hukama itu martabatnya di bawah martabatnya para nabi dan rasul. Nah, kalau membunuh hukama berarti membunuh akal dan menghancurkan keadilan ini. Makanya itu. Jadi hal seperti ini, peristiwa seperti ini merupakan dosa besar dan sangat merugikan. Ya, merugikan umat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang Yahudi bahwa mereka orang Yahudi akan menerima azab yang pedih di dunia, apalagi di akhirat. Mengapa diberi ancaman seperti itu, akan disiksa dunia sampai akhir? Karena memang mereka seperti itu lebih berhak untuk menerima azab yang pedih. Kalau bukan siapa lagi? Mereka sangat kejam, orang Yahudi. Tambah lagi melampaui batas dalam perbuatan kejahatannya. Contoh loh, seperti membunuh para nabi dan para cerdik pandai. Di Indonesia saja peristiwa PKI tahun 1948 di Blitar. Yang lebih parah lagi Gestapo 30S PKI tahun 1965. Para ulama, para kiai, para santri dibunuh, dibantai. Tambah lagi jenderal-jenderal yang yang terpengaruh, yang terkenal, yang baik itu juga dibantai. Muhammad Yani, Suparman, Propo dan lain-lain. Kejamnya seperti itu. Generasi-generasi Yahudi yang jahat itu. Mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia, oleh Allah diselamatkan dari orang-orang seperti itu, orang-orang zalim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.